Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Lokal Latte Kopi Brondong, baru. Apa yang kau takutkan dari gelap malam? Bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari? Mengati sinari cantikmu. Cita dan mimpimu, indah masa depan, setia ku temanimu. Aku bersamamu. Aku tahu kau siap hadapi dunia. Aku bersamamu. Aku tahu kau siap hadapi dunia. Dari dulu sejak hari pertama ku mengenalmu, ku mengenalmu, ku mengenalmu, cantik hebatku. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Wow, hebat-hebat ya. Hari Minggu udah bangun pagi-pagi buat siap-siap. By the way, setiap aku menanyakan pertanyaan, teman-teman bisa langsung jawab di kolom chat ya. Teman-teman asalnya dari mana aja nih? Yuk, bisa dijawab di kolom chat, teman-teman asalnya dari mana aja? Gorontalo, Brebes, Horas, Medan, Cilacap, Sukabumi, Solo. Wow, jauh-jauh banget nih teman-teman. Teman-teman kabarnya gimana nih? Sehat kan? Semangat kan hari ini? Yuk, apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah baik Kak, sehat. Alhamdulillah ya, semoga terus sehat, terus semangat ya. Apalagi di acara pagi hari ini yang pastinya bakalan seru banget. Nah, karena udah pukul 9:06 nih, kita mulai yuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini Minggu 28 Februari 2021 melalui virtual conference menggunakan aplikasi Zoom dalam acara Future Career Festival 2021. Bangun masa depanmu, langkahkan kakimu.
Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Raihanah Najla Putri. Saya akrab disapa Rara. Saya dari Komunikasi Angkatan 56 selaku Master of Ceremony dan saya akan ditemani oleh rekan saya yakni Rahma Vita Naripati dari Program Studi Teknik dan Manajemen Ternak. Baiklah, selanjutnya perkenankan saya selaku MC untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama akan ada visual tour, kemudian akan ada tilawah, lalu dilanjutkan dengan sesi yang kita tunggu-tunggu yakni sesi talk show, lalu kemudian akan ada hiburan, selanjutnya door prize, kemudian doa penutup, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Acara ini dapat berjalan dengan lancar pastinya dengan adanya dukungan dari para sponsor serta media partner. Terima kasih kami ucapkan kepada Wardah, Trolin, dan Lokalate, serta media partner yakni Media Event, Info Mahasiswa Indonesia, Info Event Jatim, Event Detect, serta Venue Magazine. Buat kamu yang lagi berbisnis pertanian, bisa nih langsung buka trolling.com. Produk kamu akan dibantu 100% gratis branding ke seluruh Indonesia. Dan jangan khawatir, Trolling juga meraih First SEO on Google. Kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor serta media partner yang telah mendukung kelangsungan acara ini. Baiklah, sebelum kita memulai rangkaian acara yang pertama, saya menghimbau untuk teman-teman semuanya untuk mengaktifkan fitur kamera serta menonaktifkan fitur mic, terkecuali jika diizinkan oleh MC ataupun moderator. Kemudian buat teman-teman jangan lupa untuk menggunakan virtual background dan juga untuk rename peserta underscore nama. Foodcarfest 2021, bangun masa depanmu, langkahkan kakimu. Baiklah, kita langsung mulai ke rangkaian acara yang pertama, yakni Visual Tour yang akan dipandu oleh tim Panitia Future Career Festival 2021. Kepada tim Panitia, kami persilakan. Dengan hati yang teguh dan tetap, masyarakat baru yang kita sedang susun itu tak mungkin gagal kalau kita tidak mencapai kemenangan akhir. Virtual Tour from 1940 to 2021. Pada tahun 1940, sebelum kemerdekaan Indonesia, suasana di mana senyum dan tawa hanya angin belaka. Masa depan bagi mereka adalah negeri yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bangkit sudah menjadi joki. Pada tahun 1945, di saat Indonesia meraih masa depan yang telah dibangun sebelumnya, membuat negeri ini berdiri dan terbang menuju mahligainya. Akibat pengorbanan dan perjuangan demi membangun masa depan, cita-cita rakyat akhirnya terkabul. Cukupkah sampai di sini? Aku akan bawa kalian menuju 2020. 76 tahun Indonesia. Kembali membangun mimpi, kembali berjuang dan berkorban. Berjuta mimpi, berjuta aksi, berakhir pandemi. Apakah kita harus berhenti? Menuju 77 tahun Indonesia di tahun 2021. Bagaimana masa depan negeri ini? Akan jadi apa negeri ini? Di tangan dan di kaki kalianlah jawabannya. Wah, luar biasa
biasa sekali visual tour yang dipandu oleh tim panitia Future Career Festival 2021. Sebelumnya mari kita sambut Ibu Gema Parastimindara. Selamat datang Ibu, dan juga selamat datang kepada Ibu Iin Nuriyah. Selamat datang Ibu. Dan kita akan masuk ke rangkaian acara yang selanjutnya, yakni pembacaan tilawah oleh Muhammad Adinta Alwi Saujadan. Kepada Muhammad Adinta Alwi Saujadan, apakah sudah terhubung? Baik, sudah terhubung. Baik, sudah terhubung ya. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Muhammad Adinta Alwi Saujadan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila kita katakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali pembacaan tilawah yang merdu sekali untuk membuka rangkaian acara pada hari ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat tentunya. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni sesi talk show bersama dengan Rumah Millennials. Dan hari ini kita akan dipandu oleh seorang moderator. Mari kita sambut Rahma Vita Naripati dari Program Studi Teknik dan Manajemen Ternak. Halo Vita, selamat pagi. Apakah sudah terhubung? Halo, sudah terhubung. Baik, sudah terhubung ya. Vita, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa Rara. Rara apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik dan luar biasa, dan super excited nih buat lihat acara talk show selanjutnya. By the way, aku mau tahu dong kesibukannya Vita apa aja nih di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, yang tentunya nggak menghalangi dong untuk belajar dan juga untuk improve diri. Bener banget. Di pandemi seperti ini kita harus tetap aktif ya, terutama sebagai mahasiswa. Kalau Vita sendiri aktifnya masih kuliah online seperti biasa, dan juga aktif kontribusi di organisasi, dan Vita juga ada kegiatan mengajar. Wow, luar biasa. Nah, bisa dicontoh nih teman-teman, kegiatannya positif banget, yakni berorganisasi dan juga mengajar ya. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator Rahma Vita Naripati. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Rara selaku MC atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Rama Vita Naripati, dari Teknologi dan Manajemen Ternak, yang akan menjadi moderator pada sesi talk show Future Talk about Career in the Future. Bersama pembicara yang tentunya sangat luar biasa nih teman-teman. Udah pada penasaran kan? Beliau adalah Kak Alfia Anjani, yang merupakan Ketua Bidang Karir dan Talenta dari Rumah Millennials. Saat ini beliau adalah rekruter di Shopee Indonesia, dan beliau juga menjalankan program sarjananya di Psikologi dari Universitas Indonesia dan juga program pasca sarjana Psikologi Bisnis di University of Manchester. Sangat luar biasa, bukan? Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita sambut Kak Alfia Anjani. Halo, selamat pagi Kak Alfia. Apakah sudah terhubung? Sudah. Halo, apa kabar? Vita ya dipanggilnya Iya ya? Kak, benar Vita. Halo Vita. Alhamdulillah Vita baik Kak. Kakak apa kabarnya nih Kak? Baik, alhamdulillah baik. Ya pokoknya tetap di rumah aja ya dari kemarin gitu. Aku juga masih WFO. Jadi mudah-mudahan semuanya teman-teman juga baik-baik semua ya. Amin. Semoga kita tetap sehat ya Kak, terutama di pandemi seperti ini. Benar. Kalau boleh tahu nih, kesibukan Kak Alfia belakangan ini apa aja Kak? Oke, kesibukanku sebenarnya karena memang aku baru pulang ya dari aku master tahun lalu, aku langsung masuk kerja lagi gitu. Jadi aku baru bukan baru sih ya, udah sekitar 5 bulanan lah gitu join di salah satu tech industry di Indonesia. Jadi aku ya mungkin Senin ke hari Jumat itu kerja gitu ya, most likely kerja. Sabtu Minggu ya disempet-sempetin aja gitu, kayak misalnya ada project sama Rumah Millennials, terus juga mungkin ada sharing-sharing sessions kayak gini juga gitu. Jadi ketemu keluarga sih, ketemu keluarga inti doang gitu, kayak ayah ibu, kan aku serumah juga gitu. Terus ya udah mungkin ya menyibukkan diri biar tetap keep sane aja kali ya Vita ya. Luar biasa banget. Berarti Kakak di pandemi seperti ini pun tetap produktif ya Kak? Harus dong, harus. Jangan mau kalah sama keadaan. Bener banget. Para peserta webinar hari ini udah pada penasaran mengenai Rumah Millennials, Kak. Kalau boleh ceritain dulu, Kak, Rumah Millennials itu seperti apa sih, Kak? Jadi sebenarnya Rumah Millennials itu terus adalah suatu wadah ya, yang isinya tuh memang pemuda-pemuda Indonesia yang aku bisa bilang sangat menginspirasi gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh mungkin cuma sebagian kecil gitu dari teman-teman Rumah Millennials itu sendiri, ada siblingsnya, ada kepengurusannya, yang memang kita semua sangat concern terhadap isu kepemudaan, dan juga kita ini merupakan bagian-bagian atau perkumpulan dari komunitas-komunitas kepemudaan yang ada gitu. Jadi biasanya kita memang mengadakan program-program yang berkaitan dengan kepemimpinan, kepemudaan, mungkin banyak hal sih sebenarnya, karena rata-rata siblings dari Rumah Millennials itu adalah pionir di bidang masing-masing gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepemudaan, millennials gitu, gimana sih cara kita kontribusi ke masyarakat, please do follow us gitu. Maksudnya bukan follow us sih, mungkin join us gitu ya, karena kita nih memang pengen gitu bergabung sama teman-teman semuanya, dan kita juga punya teman mungkin tertarik. Kita juga ada program Rumah Millennials yang dari regional gitu, jadi kita biasa rekrut teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang tertarik untuk gabung dengan Rumah Millennials gitu. Jadi mungkin boleh di follow juga @rumah.millennials, L-nya 2, N-nya 2. Nanti bisa dibaca-baca lagi di situ. Luar biasa banget. Jadi memang Rumah Millennials sendiri itu sangat bermanfaat ya Kak. Baik untuk diri kita sendiri, atau nanti kita juga berkontribusi untuk masyarakat ya Kak. Betul. Betul banget. Nih Kak, dari latar belakang Kakak gitu kan. Kakak juga kuliahnya dan juga pendidikan Kakak, organisasi yang sudah Kakak jalani sebelumnya gitu kan Kak.
Kakak tuh masih tergolong di usia yang sangat muda, yang sudah mencapai posisi sehebat ini gitu, Kak. Dan bisa nggak nih, Kak, Vita penasaran banget, diceritain dulu perjalanan Kakak sebelum Kakak mencapai di posisi Kakak sekarang? Oke. Aduh kayaknya kalau misalkan dibilang udah hebat, aku boleh dibilang masih jauh banget sih Vita, gitu. Perjalananku juga masih jauh banget gitu. Aku ngerasa belum banyak juga yang bisa aku berikan gitu, makanya aku sih sekarang, tapi aku mungkin nggak mau terlalu pusing gitu ya, kayak aku yang penting mikirnya one step at a time gitu, apa yang aku bisa lakukan sekarang, aku lakukan sekarang, ya kedepannya kita coba ngeplan gitu, kita coba rencanain, sambil dijalanin gitu kali ya, ke depannya tuh sebenarnya mau kayak gimana. Nah kalau aku boleh cerita, memang aku tuh bukan melanjutkan, memulai pendidikan aku tuh ambil jurusan psikologi di Universitas Indonesia, itu di tahun 2010 sampai tahun 2014. Nah, memang tuh dari 2010 sampai 2014, aku tuh memang tipe orang yang bukan kalau misalkan aku nggak gimana ya, kalau aku nggak banyak kegiatan, aku semakin males gitu. Jadi aku tuh tipe orang yang aku at least ngerjain 1, 2, 3 hal dalam sekaligus, biar aku tuh semakin maksudnya kayak semakin aku tahu aku sibuk, jadi aku harus ngerjain sesuatu gitu. Kalau misalnya cuma satu doang, itu tuh aku susah gitu. Aku jadinya kayak malah leleh, bengang-bengong gitu. Jadi aku bingung sendiri. Jadi akhirnya aku pun dari 2010 sampai 2014 kayaknya hampir tiap tahun aku aktif di either organisasi atau kepanitiaan gitu. Aku ikut BEM, aku ikut kepanitiaan salah satu kompetisi olahraga se-Indonesia yang dijalankan sama Fakultas Psikologi UI, terus juga aku ikut paduan suara gitu. Jadi aku memang ya berusaha untuk selalu aktif gitu. Walaupun memang sebenarnya kalau bisa dibilang tuh gak gampang sih gitu ya, karena kan memang jadinya waktunya kebagi-bagi. Terus kadang juga temen-temen suka bilang kayak, Vi lo ngapain sih gitu, ngapain sih lo capek-capek ini itu gitu, apa sih yang dikejar gitu. Nah tapi tuh somehow dari si keribetan aku dulu gitu waktu kuliah, sampai kayak misalnya aku biasanya kan kuliah tuh kita full ya, jadi misalnya kayak sampai jam 4 sore gitu. Nah biasanya tuh jam 4 ke atas mungkin kayak Vita gitu atau teman-teman organisasi pasti kerasa deh, jam 4 abis kelas, terus rapat gitu kan, kayak pasti rapat sampai jam ya maghrib, terus baru pulang gitu, terus baru nyampe rumah ngerjain tugas. Nah kadang tuh aku juga suka ditanya sama papaku gitu, kayak ngapain sih Vi gitu. Ya tapi sama tuh bener-bener kayak kerasa banget setelah aku di 2016, aku masuk tuh 2015 aku masuk ke suatu company gitu. Jadi kalau misalkan dari 2014 itu sebenarnya aku ada gap year dulu tuh waktu itu Vita. Jadi aku ada gap year 1 tahun sebelum aku akhirnya join ke suatu perusahaan consulting firm. Itu aku waktu itu jadi recruiter juga. Sebenarnya memang startingnya as a recruiter, tapi dalam setahun itu aku kebetulan mengikuti ini lagi-lagi memenuhi rasa kepenasarananku untuk ikut ajang pemilihan Abang dan None Jakarta. Jadi waktu itu. Jadi selama setahun, alhamdulillah karena memang dipercayai gitu ya mendapat salah satu gelar di Abang None Jakarta itu. Jadi aku memang setahun mendedikasikan diri aku untuk tugas-tugas, terus juga untuk koordinasiin si Abang None seluruh DKI Jakarta. Gitu. Jadi baru 2012 aku join company di consulting firm, aku kerja, terus lalu di 2018 ya, kalau nggak salah 2018 aku pindah ke salah satu FMCG company, ya salah satu terbesar FMCG company Indonesia, lokasinya di BSD, mungkin kalau ada yang tahu. Lalu habis itu aku memang starting dari 2018 kayaknya 2017 awal aku mulai merintis untuk cari beasiswa gitu, cari kuliah lagi karena emang aku mau memenuhi rasa penasaranku, aku pengen banget S2 gitu. Jadi dari 2017 aku merintis sampai akhirnya 2019 aku berangkat ke UK di University of Manchester, aku ambil business psychology, memang bidangnya aku mau juga. Alhamdulillah dibiayain sama Kementerian Keuangan dari LPDP. Dan ya udah, sekarang here I am, alhamdulillah udah lulus. Kemarin baru Desember lalu nilainya keluar, lalu sekarang aku mau ya berkontribusi lagi gitu, at least ke lingkungan terdekat aku sama
ke orang-orang yang mungkin bisa aku reach out gitu dengan ilmuku ini. Gitu sih Vita. Luar biasa banget sih Kak. Ini Vita juga Juga terkagum-kagum nih Kak. Karena Kakak dari awal, dari mahasiswa memang sudah aktif untuk turut berkontribusi untuk masyarakat sekitar juga Kak sebenarnya. Benar sih. Karena kan aktivitas kampus tuh juga masyarakat sekitar ya sebenarnya ya. Iya benar Kak. Nih, dari semua pengalaman yang udah Kakak ceritain tadi nih Kak, boleh nggak nih diceritain hambatan atau rintangan yang paling berat yang pernah Kakak alamin gitu? Oke, hambatan, rintangan itu banyak sih Vita gitu. Aku nggak bisa bohong gitu. Kayak somehow tuh mungkin kalau orang ngelihatnya mungkin kayak di Instagram gitu atau mungkin di sosial media lah, nggak harus di Instagram, sosial media atau mungkin dengar gitu kayaknya aduh Via enak banget ya gitu bisa kuliah dibiayain negara gitu gratis tis gitu terus enak banget di sana bisa jalan-jalan ini percayalah itu kayaknya cuman yang dilihat orang lain gitu kayak somehow tuh aku mungkin kalau misalnya Vita atau teman-teman nanyanya ke teman-teman terdekat aku atau ke orang tua aku kayaknya mereka ya 2 bulan sekali adalah dengar aku ngeluh sampai nangis gitu tuh ada gitu karena bingung ya karena kan aku juga misalnya bukan tipe orang yang suka curhat di sosmed juga gitu karena menurut aku somehow ya aku pengennya kalau curhat tuh 2 arah gitu karena kalau sosmed kan jadinya nggak 2 arah ya gitu jadi aku sih prefer yang 2 arah. Nah contohnya tuh gini mungkin kayak tadi aku kita tanya gitu mungkin hambatan besar apa mungkin aku boleh cerita yang paling recent kali ya yang paling deket ini gitu. Waktu aku ngedapetin si beasiswa itu tuh perjalanannya menurut aku cukup panjang gitu. Please banget jangan bilang kayak Via enak banget dapet beasiswa gitu, Via enak banget bisa kuliah gratis gitu, dibayarin negara gitu. Jangan sedih, itu tuh sudah melewati aku gagal LPDP sekali, aku gagal chevening 2 kali, aku gagal AAS 1 kali. Terus udah dapet LPDP-nya, ternyata ada dramanya lagi. Ternyata IELTS aku saat itu kadaluarsa dan aku nggak bisa bohong kalau misalkan latihan IELTS untuk pas kita kerja tuh kayaknya emang susah banget gitu ya untuk kita bisa catch up gitu sama latihannya. Jadi aku harus tes IELTS sebenarnya berkali-kali. Aku sampai minjem uang sama mamaku, aku sampai nyicil sama mamaku karena kan IELTS nggak murah ya gitu, lumayan tuh harganya. Aku harus gagal IELTS 8 kali dalam waktu 1 tahun gitu. Tuh gagal IELTS 8 kali setahun tuh menurut aku mungkin kayak ada yang bilang kayak sepele kayak Vi kan itu IELTS doang gitu. Not for me gitu. Karena itu menurut aku juga lumayan susah karena waktu itu di kampus aku untuk bisnis psychology tuh IELTS-nya dimintanya emang agak lebih tinggi daripada jurusan lainnya gitu. Aku even sampai udah negosiasi sama si kampusnya kayak aku tuh kalau di kantor ngomongnya pakai bahasa Inggris, nulisnya pakai bahasa Inggris, bisa nggak ya di-consider gitu. Kalau IELTS-nya tuh waktu itu kalau nggak salah mereka mintanya 7,5. Aku tuh nilainya cuma sampai aku nyampe sih 7,5, tapi writing aku itu nggak nyampe 7 gitu. Jadi writing aku tuh mentok di 6,5 terus. Mungkin kalau ada yang belum tahu, IELTS tuh bandnya sampai 9 ya. Jadi mereka tuh 7,5 sampai 9. Nah, sebenarnya masuk LPDP aja, setauku kok nggak salah LPDP tuh minimal 5,5 gitu kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya kalau untuk dapetin LPDP-nya aku udah bisa gitu, tapi untuk masuk si kampusnya ini yang aku belum bisa gitu. Nah, di situ aku kayak benar-benar jatuh bangun banget, tapi ya udah aku mikirnya kayak Vi ini lo udah dapetin si LPDP-nya, kalau sampai lo nyerah karena si IELTS-nya sayang banget gitu. Lo udah ibaratnya ngedapetin kesempatan yang mungkin lagi diinginkan ratusan ribu orang lain. Akhirnya aku bener-bener kayak belajar terus sampai bener-bener 8 kali aku gagal. Jadi kayak bener-bener tes lihat gagal, tes lihat gagal. Itu aku makin nangis tuh udah berderai-derai air mata sampai Oke, aku unmute lagi. Jadi sampai akhirnya ya udah aku kayak menguatkan diri aku buat selalu bangun ketika aku jatuh. Terus akhirnya aku dapetin tuh di bulan April, aku inget banget karena itu deket banget sama ulang tahun aku. Terus ya udah aku kayak gila ini one of
best gift ever gitu ya, lulus IELTS gitu. Padahal semua orang tuh kayak mereka banyak banget yang bilang ke aku kayak, Vi, konyol banget deh, kayak lo udah dapetin si beasiswanya, tapi lo nggak bisa si IELTS ya gitu, kayak ya I know gitu, tapi itu susah buat gue men gitu. Jadi ya itu sih salah satunya gitu. Jadi memang again gitu, menurut aku semua perjalanan tuh pasti ada aja sih yang apa ya, usahanya gitu ya. Mungkin menurut aku nggak semua orang mungkin menunjukkan si kesulitan itu gitu. Mungkin termasuk aku gitu. Jadi aku lebih ke, tapi aku sih sekarang terbuka aja sih gitu. Biasanya kalau misalnya orang cerita, aku selalu ceritain ini karena kalau misalnya ada yang merasa kesulitan sekarang, kalau ada yang merasa kayak, kenapa sih Vi aku nggak dapat LPDP-nya, kenapa sih Vi aku nggak dapat beasiswa, nggak dapat kampusnya, men tenang gitu. Everyone has got their own hassle. Ya pokoknya kita pernah on the same page lah gitu. Aku bukan yang kayak aku pernah di posisi sana, bukan. Aku nggak pernah berada di posisi siapapun. Semua orang stands on their feet gitu. Tapi lebih ke ya kita punya beban masing-masing lah gitu. Benar banget, Kak. Jadi memang Kakak tuh udah merintis karir walaupun Kakak masih di usia muda gitu. Masih mahasiswa, Kakak udah memikirkan target ke depannya gitu kan, Kak. Nih, dari kendala kita dari mahasiswa nih, Kak. Misalnya kita banyak banget nih dari Vita atau bahkan dari teman-teman Vita gitu kan, yang masih bingung tujuan ke depan itu kita mau ngapain gitu. Mungkin bisa nih, Kak, dikasih tips atau saran gitu ya. Gimana sih kita untuk bisa merencanakan karir kita ke depannya gitu. Oke, ini pertanyaan bagus banget sih Vita gitu. Kenapa? Karena menurut aku pun belum sepenuhnya tahu sih gitu. Aku tuh sebenarnya mau apa gitu. Ini aku pribadi aja ya gitu. Tapi mungkin ibaratnya karena mungkin aku secara timeline aku udah lebih duluan daripada teman-teman gitu kali ya. Sebenarnya aku juga bukan yang seahli itu, bukan yang sehebat itu gitu. Tapi mungkin karena aku udah lebih duluan, sama ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan nih, Vita dan teman-teman, untuk kita bisa tahu kira-kira tuh kita ke depannya mau apa. Dan ini juga kebetulan aku pelajarin sih waktu itu di kampus. Jadi sebenarnya one of the key yang bisa kita punya untuk kita bisa tahu kita tuh mau karir kita tuh apa sih. Yang paling pertama adalah kita tuh harus tingkatin yang namanya self awareness dulu gitu. Atau self awareness apa sih, kemampuan kita untuk mengetahui diri kita sendiri gitu. Mengetahui diri kitanya itu dalam bentuk apa sih, Vi gitu. Dalam bentuk apa sih, Via? Pertama, mungkin kita bisa tahu beberapa kategori dulu ya. Yang pertama adalah misalnya kita tuh maunya apa, atau enggak kita sukanya apa sih. Misalnya kayak kita tadi di peternakan ya, Vita ya, manajemen peternakan ya. Iya benar, Kak. Betul ya. Saya Vita di manajemen peternakan. Dari manajemen peternakan aja, misalnya Vita selama kuliah, aku yakin pasti banyak banget mata kuliahnya, kan? Pasti kayak banyak banget hal-hal yang udah dipelajari. Nah, mungkin dari situ Vita bisa cari tahu gitu. Kira-kira dari let's say 24 mata kuliah yang ada, 5 teratasnya apa ya gitu. Biasanya tuh aku kayak gitu. 5 teratas itu apa sih yang aku mau? Nah, mungkin bisa cari di situ dulu gitu. Kalau misalkan udah kira-kira tahu kira-kira sukanya apa. Terus tahu minatnya apa, terus lalu selain minatnya kita cek juga kalau kita tuh sebenarnya skills-nya apa ya gitu. Apa ya yang bisa kita kasih ke orang lain. Mungkin kalau misalnya Vita lagi, maaf ya aku ngomongnya Vita karena aku baru kenalnya sama Vita nih gitu. Mungkin aku jadikan contoh Vita ya gitu. Misalnya skills-nya apa? Oh, Vita nih suka public speaking gitu. Misalnya Vita suka public speaking, Vita suka berorganisasi, Vita suka memecahkan masalah. Nah, dari situ mungkin Vita bisa cari-cari tahu gitu. Kira-kira dari hal yang aku punya dan hal yang aku suka di luar tuh ada apa sih gitu. Jadi, step keduanya setelah kita udah tahu diri kita sendiri, jangan lupa untuk cek juga di eksternal kita gitu. Eksternal kita tuh apa sih? Banyak banget gitu, very very broad gitu ya. Dunia ini tuh mengasih kayak berbagai macam kesempatan yang ada gitu, kayak gimana kita mau cari taunya aja gitu kan. Nah, cari taunya gimana? Berbekal dari si apa yang kita mau dan apa yang kita bisa, ini kita bisa kerucutin lagi. Oh, kira-kira dengan hal-hal yang kayak gini, itu aku bisa apa ya di luar gitu. Nah, kadang mungkin kalau aku tuh pernah aku dikasih saran sama salah satu mentor aku,
kadang tuh memang di dunia ini kan terlalu banyak ya, kayak ada orang jadi ini, orang jadi itu, jadi ini, jadi itu gitu. Dan karirnya ada aja gitu. Maksudnya kalau kita ada yang jadi IT, materinya berlimpah gitu. Tapi ada juga yang mungkin orang yang kerja di NGO walaupun materinya nggak berlimpah, tapi soul-nya tuh ke-fulfill gitu. Nah, tergantung lagi nih kita maunya yang kayak gimana gitu. Nah, mungkin ada satu hal yang bisa kita cari atau kita bisa coba explore selain mungkin kita ribet nih karena terlalu banyak hal yang ada di luar kita. Kadang tuh aku ngakuinnya gini, kita coba cari tahu kira-kira orang yang kita idolakan tuh siapa ya gitu. Nah ini mungkin idola, aku paham kalau idola tuh pasti akan tergantung dari masing-masing orang gitu ya. Cuma mungkin idolanya ini nggak harus terpatok sama orang yang mungkin terembed sama kita, apa ya ngomongnya. Jadi misalnya gini, aku misalnya gini, kalau ada kakakku gitu ya, kalau kakakku tuh memang mengidolakannya misalnya Nabi Muhammad gitu. Kakakku sangat mengidolakan sosok Nabi Muhammad. Tapi on the other side dia juga ada beberapa orang yang oke, beda. Jadi katanya adalah ada idola, mungkin ada juga yang inspirasi gitu, mencari inspirasi. Mungkin aku suka banget sama seseorang namanya, mungkin kalau teman-teman tahu, aku tuh salah satu girl crush aku orang Indonesia misalnya adalah Kristal Wijaya gitu. Aku tuh mungkin ada yang tahu nggak ya? Kristal Wijaya itu adalah salah satu big personnya di Gojek gitu, di aplikasi Gojek, dan itu aku tuh suka banget gitu sama dia gitu. Aku ngerasa kayak she's very smart, she's very articulate gitu. Terus dia juga kayak she always try to give data gitu ya. Kalau misalnya ngomong tuh pasti based on data gitu. Jadi kayak dia nih orang pinter banget gitu. Nah biasanya tuh di situ aku kayak yang aku udah tahu nih aku mau ngelihat siapa gitu. Misalnya tadi aku bilang Kristal Wijaya, atau mungkin ada lagi orang misalnya siapa ya, let's say Bu Sri Mulyani deh gitu. Aku teridola banget sama Bu Sri Mulyani. Aku terinspirasi banget sama Bu Sri Mulyani. Nah biasanya kita tuh bisa cari taunya dengan cara ngelihat track recordnya dia tuh apa sih gitu. Apa sih yang dia lakukan selama ini? Apa sih kuliah? Apa sih organisasi yang dijalanin? Kantornya di mana aja sih? Nah dari situ kita bisa coba tuh cari-cari tahu gitu. Oh berarti kalau mau kayak dia kita bisa kayak gini. Kalau mau kayak dia kita bisa kayak gini gitu-gitu. Nah nanti dari situ baru kita cari tuh yang kira-kira sesuai sama kita apa gitu. Jadi mungkin tapi mungkin salah satu hal yang aku mungkin harus share juga gitu ya, somehow ketika kita ngomongin karir gitu atau kita mau bangun karir, ada satu hal yang nggak bisa kita lewatin, yaitu adalah proses trial and error gitu. Somehow tuh memang kita nggak bisa kita pungkiri bahwa kita harus bisa nyoba dulu. Kalau misalkan memang kita gagal, nah di sini pentingnya, sebenarnya tuh gagal itu nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh adalah gagal tapi tanpa adanya pembelajaran sama sekali gitu. Kalau misalnya kita gagal, that's fine, tapi yang penting pas kita gagal, bangkit lalu kita belajar lagi gitu. Kenapa ya kita kemarin gagal? Apa ya yang membuat kita nggak cocok sama bidang ini? Apa ya yang membuat kita nggak cocok sama let's say company ini, nggak cocok sama posisi ini gitu. Kalau misalnya kita gagal tapi kita terus gagal lagi, ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Maksudku gagal tuh nggak apa-apa, asal setiap kegagalan itu kita bisa merefleksikan sesuatu gitu. Gitu, jadi benar banget sih Kak. Kalau menurut kita juga penting banget untuk kita tuh ngerasain gagal gitu. Karena ketika manusia gitu ya Kak nggak pernah gagal, dia akan berhenti untuk jadi kreatif ya Kak. Benar. Berhenti untuk berpikir lagi gitu Kak. Nih Kak, tadi kan Kakak juga menyinggung masalah kesukaan gitu. Mengenai berarti kan passion kita gitu. Dan banyak juga nih kita ketemu sama teman-teman yang masih ragu. Misalnya, saya sukanya di sini, tapi orang tua saya mungkin meminta saya untuk bekerja di bidang A gitu. Jadi dia bingung gitu Kak, mau milih yang mana. Atau mungkin dia mau bekerja sesuai kesukaan, tapi mungkin menurut dia tidak menjamin atau uangnya tidak terlalu banyak dan lain-lain gitu Kak. Nah, menurut Kak Via sendiri, apa sih yang harus kami pilih tuh? Apakah penting untuk kami memilih pekerjaan sesuai passion kami gitu Kak? Oke. Ini juga
menurut aku pertanyaan yang bagus banget sih, Vita, gitu. Karena menurut aku masalah passion atau materi gitu, atau material gitu ya, atau misalnya let's say passion atau gaji gitu, itu tuh selalu menjadi perbincangan gitu. Perbincangan di kayaknya even nggak cuma orang-orang yang baru memulai karir, sampai even kayak menurut aku orang-orang yang udah mencapai karir juga pasti masih ada pertanyaan seperti itu gitu. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, somehow sebelum kita menjawab lo pengennya tuh mengedepanin passion atau ngedepanin apa namanya passion atau materi gitu, material dulu atau gaji gitu, atau misalnya security gitu ya, financial security dan lain sebagainya. Nah, menurut aku ini salah satu, ini kalau misalnya aku boleh cerita agak panjang ya, Vita ya. Jadi sebenarnya ini aku dapetin tuh sebenarnya juga baru kepikiran kayak di pas pandemi gitu, karena waktu itu kan aku pandemi masih di Inggris ya gitu, jadi terus pandemi nggak kemana-mana, itu tuh memang membuat aku berkontemplasi parah gitu, banyak banget. Nah, di situ aku ngobrol dengan banyak orang gitu, dan salah satunya adalah aku ngobrol sama dengan founder dari Rumah Milenials itu, yaitu adalah Bang Taufan Akbari. Itu mungkin teman-teman juga bisa kepo-kepoin tuh Bang Taufan. Beliau adalah salah satu sosok yang menurut aku sangat inspiratif gitu, karena banyak banget hal-hal yang beliau sering sharing ke kita tentang mentality, yaitulah kepemudaan, self development dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang Bang Taufan waktu itu pernah ngomong ke aku adalah coba deh Via tuh, jadi waktu itu aku tuh galau ceritanya, Vita. Jadi galau kayak, nih gue udah S2, sebenarnya S2 adalah satu hal yang aku pengen dari kapan tahu gitu. Tapi kemarin tuh sempat banget ada satu titik di mana aku tuh nggak puas gitu, kayak kok gue nggak ke-fulfill gitu, kok gue nggak ngerasa kayak happy gitu, gue nggak ngerasa kayak gue fulfill gitu, padahal gue udah mencapai apa yang gue mau sekarang gitu. Terus sampai akhirnya ternyata aku tuh disadarin gitu, maksudnya tersadarlah bahwa oh sebenarnya tuh apa yang aku mau tuh beyond this S2 gitu sebenarnya. Jadi S2 ini tuh sebenarnya bukan tujuan akhir aku gitu. Terus sampai akhirnya Bang Taufan ini tuh kayak bilang, kan Bang Taufan tuh kebetulan juri aku waktu aku di Apnon, ya, jadi dia manggil aku Non Via coba deh, Non Via coba pikir, sebenarnya tuh apa yang Non Via cari gitu, apa yang Non Via pengen. Bukan cuman sekedar kayak apa yang harus dipilih, tapi tujuannya kita ke depannya tuh apa gitu. Di situ aku kayak mikir banget, iya apa ya gitu. Nah mungkin ini terkesan kayak klise atau mungkin terlalu filsuf gitu ya. Tapi somehow menurut aku pilihan antara passion dan materi itu juga menurut aku adalah bukan pilihan akhir gitu, atau bukan tujuan akhir. Yang perlu kita cari tahu adalah sebenarnya tujuan akhir kita tuh apa sih gitu. Lu pengennya ngapain sih gitu. Karena dari situlah mungkin baru kita tahu gitu step-step apa yang harus kita ambil, termasuk misalnya fulfilling passion atau material gitu. Misalnya gini, aku mungkin kasih contoh aku sendiri kali ya gitu. Mungkin karena aku kayak kalau pakai nama orang lain takutnya nggak sesuai gitu. Kayak misalnya aku baru tahu sebenarnya tuh either itu passion atau either itu materi, itu tuh agak apa ya, again bukan tujuan akhir aku gitu. Ternyata aku baru tahu yang penting adalah aku tuh merasa bahwa hal yang penting banget atau value yang lo punya tuh apa, value yang aku punya tuh apa sih yang aku mau cari dalam hidup gitu. Kalau misalkan kita meninggal, ya pasti kan kita meninggal ya nanti ya, walaupun itu kita nggak akan tahu kapan, lo tuh dikenalnya sebagai apa gitu. Nah dari situ mungkin yang bisa kita cari tahu gitu, dan itu menurut aku caranya itu macam-macam. Misalnya kayak aku pengen bilang gini, aku tuh pokoknya pengen aku bisa jadi bermanfaat bagi orang lain. Menurut aku tuh matters banget kalau misalnya ada orang, Via, thank you banget gitu, udah bantu aku gitu. Itu aku gila, itu kayak one of the best thing yang aku bisa dengar gitu. Kayak aku senang banget kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Tapi aku pengennya mereka ngomongnya ikhlas juga ya gitu. Jadi jangan sampai karena aku ngomong kayak gini, jadi kayak banyak orang kayak Via makasih ya, enggak juga gitu. Cuma aku pengen emang aku melakukan sesuatu dan orang tuh bilang itu. Walaupun sebenarnya aku juga nggak serta-merta minta gitu. Tapi maksudnya kalau ada orang yang kayak gitu, itu akan jadi hal yang sangat meaningful buat aku. Nah,
kalau misalnya let's say aku bilang gitu ya, mau bermanfaat bagi orang lain. Menurut aku dengan aku ngerjain hal yang berkaitan sama passion atau material, menurut aku tuh dua-duanya bisa gitu. Kenapa bilang dua-duanya bisa? Pertama, kalau misalnya passionate, aku ngelakuin hal itu, aku senang, tapi aku juga bermanfaat bagi orang lain, dan itu akan jadi matter. Tapi kalau misalkan materi juga, misalnya, kalau misalkan aku melakukan suatu hal, ya, misalkan aku melakukan suatu hal yang sebenarnya aku nggak suka, tapi aku materinya aku dapat. Nah, dari materi ini, aku bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan it's fun too, it is fine too, gitu. Jadi misalnya nih, kayak mungkin aku kasih contoh Vita deh ya. Gitu. Misalnya Vita sukanya nih hal-hal yang memang berkaitan sama kemajuan pangan Indonesia gitu melalui ternak misalnya ya. Vita ini aku sotoy sih, cuma yang misalnya aku kasih contoh Vita aja. Nah, tapi tuh kayaknya susah nih kalau di Indonesia gitu. Aku kayaknya kalau misalnya nggak masuk PNS susah gitu, mau gimana ya gitu. Yaudah deh, akhirnya mungkin nanti Vita banting setir masuk ke suatu sebagai seorang public relation gitu, karena sebenarnya Vita juga jago public speaking-nya. Nah dari situ nanti Vita bisa dapat materi atau misalnya dapat gajinya oke. Nah dari situ nanti Vita bisa membuat suatu NGO kecil-kecilan gitu yang bergerak di bidang farm and nature gitu. Itu kan juga suatu hal yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu, walaupun sebenarnya mungkin di kesehariannya ya itu nggak sesuai sama passion kita misalnya gitu. Tapi pasti ada hal yang ke-fulfill kalau apa sih yang membuat kita tuh happy gitu, apa yang membuat kita merasa ke-fulfill gitu ya gitu. Mudah-mudahan ngerti ya aku ngomong apa ya. Berarti Takutnya memang either itu passion ataupun materi, tapi dilihat lagi nih, kita bisa bantu apa, kita bisa kasih manfaat apa ke masyarakat gitu kan, ke benar. banyak, ke keluarga, ke kerabat gitu. Itulah yang bakal kita pilih gitu ya, Kak. Benar. Atau sebenarnya mungkin kalau aku boleh ralat dikit ya, Vita ya, sebenarnya sih nggak serta-merta harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau misalkan mungkin buat orang, misalnya let's say buat si A gitu, menurut si A, aku mah nggak peduli gitu, maksudnya orang mau menganggap aku apa, aku nggak peduli dengan sekitar aku, yang penting aku bisa membahagiakan ibu aku, misalnya kayak gitu. Nah, ya itu tergantung lagi kalau misalnya memang tujuan akhirnya adalah membahagiakan ibu, lagi-lagi mau pakai passion, tapi si passion ini mungkin bisa membahagiakan ibu, let's say gitu, kayak misalnya si passion ini sesuai gitu sama keinginan ibu, atau mungkin secara materi gitu, walaupun gue nggak bisa fulfilling passion, tapi yang penting ibu gue seneng gitu. Nah itu ya udah nggak apa-apa, berarti dapetin materinya, buatlah ibunya senang gitu. Jadi dengan ibu jadi senang itu menjadi suatu hal yang penting buat kita gitu. Jadi memang pada dasarnya yang harus kita cari sebelum kita bisa menentukan mau passion. Halo? Halo Kak, apa masih terhubung? Halo? Iya, agak keputus ya? Iya Kak, tadi agak terputus sedikit. Oh, oke. Sekarang udah balik kah? Iya, sudah. Oh, oke. Tadi kayak tadi juga udah terakhir kali ya. Udah kali. Halo Kak, ya? Halo, aku udah balik kah? Iya, udah. Halo? Udah ya? Oke. Aduh, mohon maaf ya Iya. kalau misalkan memang agak suka agak gini ke sinyalnya. Iya, nggak apa-apa Kak. Kita ini langsung lanjut aja Kak ke sesi tanya jawab. Kayaknya para peserta juga udah pada penasaran dan pengen tanya-tanya juga nih tips dari Kak Via sendiri. Baik, jadi kita udah bisa buka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh langsung on mic atau bertanya di kolom chat dengan mencantumkan nama, asal daerah, dan juga pertanyaannya. Contohnya seperti Vita, asalnya dari Palembang dan pertanyaannya apa gitu. Baik, kalau ada peserta yang mau langsung on mic, itu boleh. Baik, selagi menunggu peserta untuk bertanya nih Kak.
boleh nih Kak, dikasih dulu pesan dan juga saran bagi kita gitu Kak, mahasiswa yang ingin melanjutkan karir Kak. Oke. Eh, Kalau misalkan berkaitan dengan karir, mungkin memang teman-teman tuh kalau bisa, bukan kalau bisa ya, aku sih sangat amat menyarankan yang pertama tadi untuk try to know yourself first gitu. Banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan gitu untuk kita bisa tahu diri kita. Caranya adalah pertama mungkin kita bisa journaling gitu, atau mungkin bisa juga kalau misalnya tipenya kita ada tipe 2 arah, tanya orang lain gitu. Coba tanya circle terdekat, ayah, ibu, teman, sahabat, pacar mungkin, kayak menurut kamu aku orangnya kayak gimana sih? Menurut kamu apa sih yang aku bisa gitu? Menurut kamu apa sih yang aku tuh perlu tingkatin gitu. Nah di situ tuh mungkin somehow kita perlu yang bisa dilakukan ya untuk cari tingkatin self awareness. Atau mungkin kalau misalnya memang ada yang punya akses gitu ya ke profesional, misalnya kayaknya mungkin let's say di IPB ada career center gitu. Jangan malu-malu gitu, jangan sungkan untuk manfaatkan fasilitas dari kampus. Misalnya tanya ke career counselor gitu, kayak kira-kira aku apa gitu. Sebenarnya jangan, maksudnya gini, kalau kita bertanya ke orang lain, itu tuh kita bukan berarti kita mau meminta arahan dari mereka, bukan. Karena sebenarnya yang akan ngarahin diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, gitu. Cuma nanti biasanya si career consultant atau mungkin teman-teman terdekat itu membantu kita untuk membuka jalan, gitu, membuka kita untuk mengurangi misalnya let's say ada blind spots yang kita nggak tahu tentang diri kita gitu, atau mungkin si career consultant itu nanti akan memberi arahan sebenarnya itu apa sih harus dilakukan sampai kita bisa tahu tentang diri kita sendiri gitu. Baik banget. Ini udah ada pertanyaannya nih Kak dari peserta Kunes Lutfiana namanya. Boleh dari Kunes langsung on mic dan on cam. Halo Kak. Halo Kunes. Suaranya sudah terdengar. Mohon izin Kak, nggak bisa on cam karena jaringannya susah di sini. Mau tanya nih Kak, kan tadi juga Kak Via udah sempat cerita nih tentang pengalaman yang mungkin juga prosesnya nggak mudah jatuh bangun. Nah, dalam prosesnya yang mungkin kadang lagi ngerasa down, itu kayak gimana sih Kak? Kadang kan pasti muncul overthinking ataupun juga kalau untuk sekarang ini biasanya di kondisi yang sulit kayak gini untuk mendapatkan karir jadi membanding diri sendiri sama orang lain. Nah, kalau menurut Kak Via, gimana sih untuk meminimalisir biar hal-hal tersebut bisa kita atasi? Terima kasih. Terima kasih Kunes. Mungkin aku langsung jawab ya, Vita ya. Iya boleh Kak, langsung aja. Oke, iya Kunes, sebenarnya apa yang kamu rasain gitu ya untuk membandingkan diri orang lain, overthinking, to be honest itu aku rasain juga gitu. Karena menurut aku gini sih, kita kan memang hidup tuh berdampingan ya sama orang gitu. Kita tuh makhluk sosial, kita bukannya hidup sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan memang ada orang yang bisa kayak independen, mikirin diri dia sendiri aja gitu, ya mungkin good for him, tapi misalnya good for him or her, tapi menurut aku a pity for him for her too gitu, karena menurut aku sebenarnya dengan adanya orang lain gitu, orang lain yang udah unggul lebih dari kita, atau mungkin ada orang yang di bawah kita, itu tuh sebenarnya bisa jadi pembelajaran buat kita gitu. Mungkin sekarang gini, kadang kalau menurut aku tuh diperlukan kemampuan untuk bisa mengubah mindset gitu, mengubah mindset kita daripada membandingkan diri kita dengan orang lain, mungkin kita bisa tweak gitu ya. Tweak itu apa ya? Kita ubah dikit mindset kita, bukan membandingkan tapi lebih cari, misalnya let's say cari inspirasi gitu. Atau kalau misalkan dengan orang yang di bawah kita, mungkin kita bisa tweak dikit dengan kita mencari rasa syukur gitu. Karena gini, karena memang karena kita memang nggak bisa nih menutup kayak gue nggak boleh mikirin orang lain gitu, nggak mungkin gitu, karena kita tuh sekarang menurut aku kita udah hidup di dunia tanpa batas gitu ya, kita bisa tahu kehidupan orang, kita bisa tahu cerita orang gitu, kita juga bisa tahu jalan karir orang dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah daripada kita membandingkan, yang tadi aku bilang membandingkan, mungkin kita bisa
ubah dikit katanya gitu, walaupun sebenarnya memang kita jadinya kayak ngebandingin sih, anjir gue masih di sini dia udah di sana gitu, gue belum S2, gue belum dapat LPDP-nya, tapi dia udah dapat chevening gitu. Nah cuma menurut aku gini, somehow kadang-kadang tuh kita harus berbaik sangka juga gitu sama orang lain. Berbaik sangka apa? Pertama, ya mungkin sebenarnya ketika dia udah mencapai itu, balik lagi, mungkin dia juga nggak semudah itu untuk mencapai si hal itu gitu. Lalu yang kedua, kalau misalnya memang si orang itu adalah orang yang kita tahu gitu ya, misalnya kita kayak ngebandingin nih, aduh aku belum jago public speaking, sedangkan Vita kok jadi moderator udah jago banget gitu. Mungkin kita perlu berbaik sangka gitu sama Vita, boleh nggak ya kira-kira kalau misalkan gue nanya Vita ngasih gue tips and trick, jadi gue bisa kayak jadi dia juga gitu. Gimana ya biar bisa jadi dia gitu. Jadi instead of mungkin kita kayak ngebanding-bandingin dan kita merasa kecil, ayo jadiin motivasi si banding-bandingin itu lebih ke kayak itu sebagai inspirasi dan gue mau jadi kayak lo. Nah gimana caranya biar gue bisa jadi kayak Vita yang bagus? Ya mungkin dari kita kalau misalnya kenal sama Vita, mungkin coba aja approach Vitanya gitu. Karena menurut aku sekarang tuh, ini aku lagi-lagi dapetin dari Bang Taufan ya gitu, si foundernya Rumah Millennials ini. Menurut aku sekarang tuh udah nggak zaman yang namanya era saingan gitu. Sekarang tuh udah zamannya era kolaborasi. Si A bareng si B naik bareng, si C bareng si D itu melakukan kegiatan bareng gitu. Nah, kita tuh makin lama bisa makin kuat gitu. Walaupun aku nggak bisa pungkiri, misalnya kayak ada orang yang kita udah berbaik sangka, terus tiba-tiba dianya agak menjauh gitu, terus kayak ngapain sih lu nanya-nanya gua gitu. Itu mungkin ada aja gitu. Kita nggak bisa kita nggak bisa expect semua orang mungkin punya positivity yang sama gitu. Tapi ya udah gitu. That's bisa dikonsider itu as a rejection yang sebenarnya kita juga bisa juga kayak oh ya udah berarti emang gue sama lo nggak sama nih gitu. Kalau gue mental gue adalah mental berbagi gitu. Kayaknya nggak ada salahnya gue berbagi sama orang lain gitu. Sedangkan kalau misalnya dia mikir kayak gitu, oh ya udah berarti kita lebih menang gitu karena kita lebih punya mental yang lebih baik gitu daripada dia gitu. Jadi ya kunes pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu. Mungkin bisa daripada kita ngebanding-banding kita sama orang lain, jadikan dia sebagai inspirasi, cari tahu gitu. Kalau misalnya mau jadi kayak dia nggak apa-apa, jadi kayak dia boleh gitu. Nggak ada yang salah kok kita melihat posisi kita di mana, dia udah di sini, oh ya udah berarti kita harus apa nih harus kita lakukan kalau kita mau jadi di sana. Tapi hati-hati jangan sampai terobses gitu ya. Karena menurut aku tiap orang tuh punya timeline masing-masing, tiap orang punya pace-nya masing-masing gitu. Yang penting adalah menurut aku gimana caranya kita bisa being the best of ourselves, itu sih. Yang penting adalah gimana caranya kita bisa kasih yang terbaik buat diri kita sendiri dan jangan sampai kita nyesel karena kita belum melakukan yang terbaik. Yang penting itu menurut aku. Gitu. Benar banget sih. Jadi memang kita harus ngelakuin yang maksimal dulu ya Kak sebelum kita insecure. Benar. Ada lagi nih Kak, pertanyaan kedua dari Rara, asalnya dari Bekasi, bertanya di kolom chat nih Kak. Oh, oke. Bagaimana caranya untuk bisa well organized antara organisasi, prestasi, dan juga pekerjaan? Kalau sudah punya pekerjaan, apakah kita harus memfokuskan di bagian mana yang kita harus balik gitu? Dan bagian lain terkena impact dari itu Kak? Oke. Itu juga pertanyaan bagus banget sih Rara sebenarnya, karena aku pribadi juga aku bukan orang yang tipe organize gitu ya. Mungkin kalau teman-temanku di Rumah Millennials masih ada nggak ya di sini? Mungkin mereka tahu kayak aku juga wah gila jagalnya tuh lumayan banget gitu. Apalagi mungkin sekarang aku kerja di salah satu tech industry yang memang load-nya tuh lumayan gitu. Karena kan kita memang harus bisa agile dan apa-apa tuh cepat gitu ya. Nah dari situ mungkin yang bisa kita lakukan adalah tahu kapasitas diri aja dulu gitu. Kira-kira kapasitas kita segimana sih, load-nya segimana sih, dan lagi-lagi menurut aku trial and error tuh somehow harus dilakukan gitu. Kalau misalkan kayak Rara penasaran nih, kayaknya gue bisa deh nih kuliah ngambil 24 SKS semester ini, organisasi juga ikut himpunan, sama ikut kepanitiaan 2 lah gitu misalkan gue pengen banget gitu. Ya mungkin bisa dicoba dulu gitu ya. Mungkin dicoba dulunya gimana? Coba satu-satu gitu. Jadi kan yang udah wajib misalnya 24 SKS nih. Oh, tapi gini dulu, tapi mikir dulu. Mungkin sebelum kita mau iyain atau kayak mau menginikan, kita apa sih yang mau kita kejar banget gitu. Kalau misalkan memang kira-kira Rara tahu nih, kayaknya aku pengen banget aktif gitu. Ya mungkin kita bisa kurangin dikit nih SKS-nya. Jadi misalnya ya semester ini 20 SKS aja lah gitu.
Terus tapi aku pengen nge-BEM juga, ikut himpunan juga, aku pengen ikut kepanitiaan juga gitu, 2 gitu. Nah, pertama mungkin satu-satu dulu gitu. Kalau misalkan ikut BEM gitu, terus dijalanin ternyata masih bisa, ya udah boleh tuh nambah kepanitiaannya. Terus masih dijalanin ternyata susah juga gitu. Nah, ini udah mulai hati-hati gitu. Tapi misalnya ini pengalaman aku pribadi ya, Rara ya. Aku pernah nih waktu itu aku ngambil 22 SKS, nge-BEM juga, kepanitiaan juga. Akhirnya full banget tuh jadwal aku. Ya di situ akhirnya mau nggak mau aku harus mengorbankan yang pertama waktu buat aku pribadi gitu ya, kayak me time itu nggak ada sama sekali gitu. Lalu mungkin waktu istirahat gitu, jadi aku istirahatnya menjadi kurang banget. Nah, kalau udah kayak gini gimana gitu? Istirahat kurang, me time nggak bisa, kayaknya kesana istirahat juga nggak bisa. Di situ akhirnya yang aku lakukan adalah aku rubah mindset aku gitu. Aku rubah, kalau misalnya me time ya gue happy sih, tapi kalau gue berorganisasi gue juga happy kok gitu. Jadi kayak kalau kita ngomongin work life balance gitu, mungkin kalau sekarang kan lagi zamannya work life balance gitu. Kalau misalnya nanti kita udah kerja gitu. Karena work life balance itu sebenarnya adalah bukan berarti kayak kita masuk jam 9, keluar jam 6 gitu. Misalnya nggak kayak gitu. Tapi lebih ke kayak gimana caranya kita bisa ke fulfill antara yang si stres kita sama si fun kita gitu. Kalau misalkan memang let's say misalnya ngambil 22 SKS adalah suatu hal yang stressful buat Rara. Sedangkan berorganisasi adalah suatu yang fun. Ya sebenarnya itu namanya udah balance sih gitu. Itu tuh udah balance gitu. Jadi sekarang adalah gimana caranya kita bisa ngubah mindset gitu, bahwa apa yang kita lakukan itu memang suatu hal yang kita inginin gitu, dan kita bisa happy ngelakuin hal itu. Jadi ketika kita mau mengorganize waktu kita tahu bahwa oke, kita bisa ngerjain hal yang tuntutan dan memang hal yang kita suka gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Rara ya. Menjawab sih Kak, itu udah menjawab banget sih juga kalau menurut Vita. Ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Kak, yaitu dari Feni dan Zaid. Ini saya ingatkan kembali bahwa ini adalah 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman, sudah tidak bisa untuk bertanya lagi ya, mohon maaf. Vita akan bacakan pertanyaan dari Feni Kak di kolom chat. Sebelumnya terima kasih banyak atas penyampaian ilmu yang luar biasa, memberi pencerahan kembali kepada saya nih Kak, katanya. Izin bertanya Kak, saya kan pengen banget nih ningkatin public speaking, bahkan pengen jadiin passionku di sana. Kira-kira apa aja yang bisa dilakukan untuk membantu Feni buat ningkatin public speaking itu Kak? Mungkin seperti forum atau wadah yang bisa Feni coba. Boleh Kak langsung dijawab? Benar banget Feni. Itu sebenarnya Feni udah ngejawab pertanyaannya Feni sendiri gitu. Caranya gimana? Feni cari wadah, cari organisasi yang bisa membuat Feni semakin terlatih. Semakin Feni cari tahu benar nggak ya nih public speaking emang passion gue gitu. Benar nggak ya nih public speaking itu emang yang aku yang suka banget gitu. Terus aja Feni cari organisasi. Mungkin kalau Feni memang agak kata-katanya ya. Mungkin kalau agak harsh, niat gitu ya, niat dikit, mungkin bisa juga kayak cari kursus-kursus gitu ya, memang bisa ningkatin Feni gitu. Jadi karena Feni udah ada kemauan, terus Feni udah nyoba, pokoknya aku gimana caranya mau jadi ahli di bidang public speaking, belajar. Mungkin nggak harus kursus sih, mungkin bisa juga cari-cari. Kan sekarang kayak banyak ya kayak sharing session tentang public speaking gitu. Nah, di Rumah Milenial sering ada nih gitu. Jadi mungkin aku sekalian iklan ya. Jadi di Rumah Milenial juga sering cerita-cerita tuh tentang gimana caranya ningkatin public speaking dan sebagainya gitu. Nah, Feni bener banget gitu. Jadi udah tinggal cari wadahnya dan lakuin terus, Feni. Itu lakuin terus sampai akhirnya Feni tahu celahnya, sampai akhirnya Feni tahu di sini asiknya, sampai akhirnya Feni tahu oke, gue benar-benar suka sama public speaking gitu. Benar banget. Jadi memang practice makes it perfect ya Kak. Benar. Pertanyaan terakhir Kak dari Zaid, asalnya dari Bogor. Izin bertanya, terkadang untuk melamar pekerjaan itu perlu adanya pengalaman. Tetapi untuk fresh graduate itu belum ada pengalaman yang cukup dalam bekerja. Itu bagaimana ya Kak? Nah ini juga pertanyaan ini sebenarnya sering banget ditanyain ke aku gitu ya. Kak, aku freshnya tapi aku belum punya pengalaman, tapi mau kerja harus ada pengalaman gitu. Nah ini sebenarnya memang kadang-kadang hal yang aku suka sayangkan gitu dari teman-teman di mungkin most likely orang Indonesia gitu kali ya gitu, karena kadang tuh kita gini, sebenarnya tuh menurut aku tadi siapa yang nanya, sorry Zaid ya,
menurut aku gini, menurut aku nggak mungkin deh Zaid itu nggak punya pengalaman sama sekali. Aku bisa taruhan deh, taruhan nggak boleh ya. Cuma ya maksudnya aku yakin lah gitu lah, aku yakin lah misalnya kayak aku yakin pasti Zaid itu nggak mungkin nggak punya pengalaman. Kenapa? Karena selama Zaid kuliah atau mungkin di sekolah itu tuh pasti ada hal yang pernah Zaid lakukan, atau mungkin di luar dari hal-hal itu gitu ya. Tapi sayangnya mungkin memang bukan cuma Zaid doang, tapi banyak teman-teman yang mereka tuh sebenarnya udah melakukan banyak hal, tapi sayangnya belum bisa merefleksikan gitu, merefleksikan apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi gini, kadang tuh memang kita harus tahu gitu, oh aku tuh ngelakuin ini itu apa sih outputnya? Aku ngelakuin ini tuh apa sih outputnya? Nah itu sebenarnya bisa gitu dimasukin ke dalam apa ya, achievement kita, prestasi kita, hal yang udah kita lakukan itu sebenarnya bisa dibawa gitu buat kita interview, buat kita masukin CV dan lain sebagainya gitu. Misalnya kayak organisasi itu bisa banget dimasukin ke dalam CV gitu. Mungkin Zaid pernah jadi kepanitiaan, pernah sih Kak di kepanitiaan, tapi itu tuh jadi anak perlap doang gitu. Misalnya anak perlap yang tuh Kak angkut-angkut meja, nginiin tali, terus masang-masang spanduk. Nah, kita tuh kadang suka mengecilkan diri kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya ketika kita jadi tim perlap, banyak banget yang kita pelajarin. Yang pertama, koordinasi gitu. Bisa banget misalnya kayak bisa banget tuh ditaruh sama kita misalnya kayak jadi tim perlap apa ya, tim perlap bahasa Inggrisnya yang oke ya. Misalnya coordinator of accommodations and apa gitu kita cari tahu lah gitu. Itu banyak banget kita bisa klik-klik. Satu, misalnya kita coordinated all the all the equipment of bla 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 gitu. Itu jadi satu hal yang penting. Teamwork di perlap juga itu dapat banget. Terus gimana cara kita bisa ngerti arahan dari si project officer-nya, itu juga bisa jadi pengalaman. Yang keempat, willingness untuk kerja di luar jam kerja gitu. Karena kalau anak perlap kan pasti malam ya kan biasanya tuh. Jadi kayak do extra miles untuk bisa do overtime work itu juga satu hal yang penting gitu. Nah, kadang tuh memang kita harus bisa mikir lagi gitu. Selama let's say setahun ke belakang itu apa yang dilakukan, apa yang kita dapat, apa yang kita kasih ke orang lain gitu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita tawarkan ke depannya gitu. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang mungkin bisa kita masih kadang kurang kita lakukan gitu. Atau mungkin misalnya ada teman-teman yang ibunya jualan spaghetti brulee gitu misalnya, kan lagi hits banget ya spaghetti brulee. Jangan salah loh, bantuin teman-teman jualan spaghetti brulee itu udah bisa dapat satu marketing skills, nawarin orang-orang jualan si spaghetti brulee, negotiation skills, jualan juga gitu ya. Gimana cara kita bisa nego sama orang? Mungkin ada orang yang maunya nawar, kayak lu kan teman gue ya nggak bisa gitu kan, ini udah bukannya gitu. Dan lalu juga financial skills bisa gitu, bantu ibu kamu ngitung-ngitung berapa omset dan bantuin ibu kamu buat prinsip gitu. Nah, banyak yang dilakukan gitu atau kita sebagai ibu gitu. Mungkin kalau aku share juga ini di Instagram aku, mungkin Zaid bisa iseng mampir-mampir bentar di Instagram aku, itu namanya Don't Be a Full-Time Job Seeker gitu. Di situ aku nge-share sebenarnya kalau misalnya dirasa kayak kita belum punya pengalaman, terus mau ngelamar kerja bingung gitu. Nah, itu aku pernah nulis namanya Don't Be a Full-Time Job Seeker, baca-baca di situ juga. Gitu, mudah-mudahan bisa membantu. Nih Kak, ilmunya yang udah Kakak share juga ke kita, itu udah banget Kak, insya Allah. Baik. Jawabannya nih, udah dijawab berarti Zaid. Mengakhiri sesi talk show, Kak. Dan sesi dokumentasi ini akan oleh panitia, saya persilakan untuk memandu. Oke, terima kasih kepada Kak Vita. Apakah sudah terdengar? Sudah. Oke, baiklah teman-teman semua. Untuk sesi dokumentasi ini bersama dengan Kak Alfia Anjani akan saya pandu. Menyalakan kameranya. Slide.
Jadi bagi teman-teman peserta yang belum menyalakan kamera, untuk segera menyalakan kamera ya. Baiklah, teman-teman semua dan Kak Alfia Anjani, untuk sesi dokumentasi kali ini akan saya mulai dari slide pertama. Untuk slide pertama, silahkan siap-siap. Akan saya hitung mundur. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Baiklah, sekali lagi ya untuk slide pertama. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya untuk slide kedua. 3, 2, 1. Sekali lagi untuk slide kedua. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya untuk slide ketiga. 3, 2, 1. Sekali lagi untuk slide ketiga. 3, 2, 1. Baiklah, untuk slide terakhir. 3, 2, 1. Sekali lagi untuk slide terakhir. 3, 2, 1. Baiklah teman-teman semua, untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia. Baik, dengan ini sudah kita akhiri sesi talk show Future Career About Career Future bersama Kak Alfia Anjani. Terima kasih banyak ya Kak Alfia. Sama-sama, Vita. Mungkin kalau aku boleh tambahin dikit kali ya, Vita. Boleh, Kak. Aku ya promo dikit kalau boleh, karena ini berkaitan sama karir gitu. Jadi mungkin teman-teman yang memang lagi pengen cari-cari tahu gitu tentang dunia karir, pengen tahu sebenarnya let's say tentang rekrutmen, tentang mungkin nanti kalau misalkan ada yang pengen keluar negeri gitu, karir itu gimana, sebagainya. Kita di Rumah Milenials sudah satu program teman gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa follow Instagramnya Rumah Milenials ya, karena biasanya kita at least 1 bulan sampai 2 bulan sekali itu ada event di Career Date bersama Career Date sama aku juga gitu, tentang karir dan kesiapan kita untuk menghadapi kerja gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin memang masih tertarik untuk bahas-bahas tentang karir, ya boleh di-follow ya Instagram Rumah Milenials, terus nanti bisa join dengan Career Date. Gitu. Oke, siap ya. Bagi teman-teman nih sekali lagi yang tertarik nih untuk memperbanyak ilmu lagi, terutama untuk penasaran untuk future career-nya nanti, bisa aja langsung follow ke Instagramnya rumah.milenials ya Kak, Instagramnya. Betul. @rumah.milenials. Oke. Dengan berakhirnya sesi talk show pada pagi hari ini, saya Rahma Fitanari Putri, selaku moderator undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali talk show kita dengan Kak Alfia Anjani selaku Ketua Bidang Pengembangan Karir dan Talenta Rumah Millennials. Banyak sekali kegiatan dan juga prestasinya nih, mulai dari merintis, mendapatkan beasiswa, lulus, dan ingin bermanfaat tentunya untuk masyarakat. Dan hal itu nggak mudah ya, untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, pasti ada pengorbanan di dalamnya. Dan ada motivation letter nih dari Kak Alfia. Gagal, bangkit, belajar lagi. Berbaik sangka sama orang lain. Siapa tahu dengan melihat pencapaian orang lain kita bisa semakin kuat and being the best of ourselves. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow di @rumah.millennials untuk lebih tahu lebih lanjut tentang Rumah Millennials. Tentunya acara yang selanjutnya nggak kalah seru, yakni kita akan ada sesi hiburan yang akan dibawakan oleh gestar kita pada hari ini, yakni Band ID. Kepada Band ID, time is yours. Halo semua, kita dari DID, di Incredible Daring. Di sini kita bakal bawain lagu Cinta dan Rahasia dari Yura Yunita. Enjoy the song! Terakhir, ku tatap mata indah di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku teman hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencinta lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema Wow, itu dia penampilan yang luar biasa keren banget dari band ID yang membawakan lagu Cinta dan Rahasia. Wah, gimana nih teman-teman? Jangan-jangan mewakili teman-teman nih. Band selanjutnya nggak kalah keren, yakni kita kedatangan gestar dari band Hello Sunday. Kepada band Hello Sunday, time is yours.
Kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka kemarin ini ada saat cinta yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan tiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Would this be something that I never had? Could it be love? Mataku tak dapat terlepas darimu. Perhatikan tiap tingkahmu, tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be something that I never had? Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Oh, mungkinkah ini cinta? Oh, could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be something that I never had? Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Wow, luar biasa keren banget penampilan band Hello Sunday membawakan lagu Could It Be Love. Wah, jadi temanya cinta-cinta nih ya. Kebetulan nama bandnya band Hello Sunday ya, Halo Hari Minggu gitu. Super enak banget bawain lagunya Could It Be Love. Nah, acara ini dapat berjalan dengan lancar pastinya dengan adanya dukungan dari sponsor yakni Wardah, Trolin, dan Lokalate, serta media partner yakni Media Event, Info Mahasiswa Indonesia, Info Event Jatim, Event Detect, serta Venue Magazine. By the way, aku mau kasih tahu informasi yang penting banget nih. Buat kamu yang lagi berbisnis pertanian, bisa nih langsung buka Trolling.com. Produk kamu akan dibantu 100% gratis branding ke seluruh Indonesia. Dan teman-teman jangan khawatir, Trolling juga meraih First SEO on Google. Kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor serta media partner yang telah mendukung kelangsungan acara ini. Acara selanjutnya adalah acara yang gak kalah seru, yakni ada sesi door prize. Sebelum masuk ke sesi door prize, untuk rules-nya akan aku jelaskan dulu ya teman-teman.
Jadi nanti ketika aku memberikan pertanyaan terkait acara pada hari ini, teman-teman yang mau menjawab, teman-teman bisa langsung chat ke kolom chat dengan format nama underscore aku mau jawab maksud saya. Jadi jangan lupa ketika aku memberikan pertanyaan, teman-teman bisa langsung ke kolom chat dengan format nama underscore aku mau jawab. Nah, buat teman-teman yang beruntung, teman-teman akan mendapatkan hadiah dari tim panitia Future Car Fest. Baik, dan ketika aku bilang Food Car Fest 2021, teman-teman harus menjawab, bangun masa depanmu, langkahkan kakimu. Sekali lagi, ketika aku bilang Food Car Fest 2021, teman-teman harus menjawab, bangun masa depanmu, langkahkan kakimu. Jangan lupa, yang semangat ya. Baik, kita mulai untuk acara door prize-nya. Untuk pertanyaan pertama, simak baik-baik ya teman-teman. Jadi pertanyaan pertama adalah, apa pekerjaan impian kamu? Dan gimana cara kamu buat ngeraih pekerjaan impian itu? Sekali lagi pertanyaannya, apa pekerjaan impian kamu? Dan gimana cara kamu buat ngeraih pekerjaan impian itu? Oke, wow, teman-teman sangat responsif sekali. Aku lihat-lihat dulu nih, kira-kira siapa ya? Veronica, kepada Veronica, apakah sudah terhubung? Sudah, Kak. Baik, untuk jawabannya apa nih Veronica? Pekerjaan impian dan gimana cara ngeraih pekerjaan impian itu? Kerjaan impian saya tuh pengen jadi pengusaha supaya karena emang passionnya dari dulu pengen punya usaha sendiri, dan cara saya untuk bisa menggapai impian pekerjaan saya ini, saya bisa memulainya dari hal-hal kecil, usaha-usaha kecil-kecilan dari dulu, udah bisa untuk promosi barang, jualan kecil-kecilan, dan dari situ juga bisa mulai belajar gimana caranya personal branding, marketing, kayak gitu-gitu. Jadi kalau punya usaha sendiri kayaknya seru dan pingin gitu. Oke, jadi memang passionnya di usaha ya. Kalau boleh tahu usaha di bidang apa nih Veronica? Pinginnya di kuliner sih, karena makanan suka kuliner juga. Oke, baik di bidang kuliner ya. Mari kita aminkan nih teman-teman. Amin. Veronica mau usaha di bidang kuliner. Semoga mimpinya akan segera tercapai ya Veronica. Amin. Selamat Terima kepada kasih, Veronica Kak. yang akan mendapatkan door prize dari tim panitia. Nanti akan dihubungi oleh tim panitia ya Veronica. Terima kasih, Kak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini adalah pertanyaan yang terakhir, jadi teman-teman yang udah tahu jawabannya bisa langsung chat di kolom chat. Jadi karena pertanyaannya ini rebutan nih teman-teman. Oke, baik kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Mana yang kamu pilih? Bekerja sesuai passion atau bekerja apa saja yang penting menghasilkan uang? Dan mengapa? Baik, pertanyaannya saya ulangi. Mana yang kamu pilih? Bekerja sesuai passion atau bekerja apa saja yang penting menghasilkan uang? Jangan lupa ketika aku menyebutkan Food Car Fest 2021, teman-teman harus menjawab, bangun masa depanmu, langkahkan kakimu. Oke, teman-teman yang bisa jawab. Wow, banyak sekali nih. Oke, aku lihat-lihat dulu. Kunes, apakah bisa on cam dan juga on mic? Halo, Kak. Karena jaringannya susah, jadi kalau off cam pasti ini. Izin jawab ya, Kak. Oke, baik. Sebelumnya aku mau nyebutin tagline-nya dulu nih, Food Car Fest 2021. Bangun langkahmu, langkahkan kakimu. Food Car Fest 2021, bangun masa depanmu, langkahkan kakimu. Sekali lagi ya, Food Car Fest 2021. Bangun masa depanmu, langkahkan kakimu. Baik, luar biasa sekali. Jadi pertanyaannya adalah mana yang kamu pilih? Bekerja sesuai passion atau bekerja apa saja yang penting menghasilkan uang dan mengapa? Aku jawab bekerja sesuai passion. Kenapa? Alasannya karena passion itu adalah sesuatu hal yang bikin aku senang, dan dari situ juga kita juga bisa mengekspor diri kita, mengembangkan diri kita, dan bisa juga dari situ kita juga tahu nih apa sih yang pengen dicapai dan dituju untuk ke depan kayak gitu. Jadi untuk Kunes menurut lebih memilih untuk bekerja sesuai passion ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu passionnya di bidang apa nih?
Aku kebetulan lulusan jurusan sosial dan Oke, passion aku baik. senang banget ketemu orang-orang, terus Oke. eh senang juga apa ya bisa berdampak sama berbagi buat orang. Oke, baik. Jadi yang penting bermanfaat juga ya untuk orang lain. Baik, terima kasih Kunes. Untuk device-nya akan dihubungi oleh tim panitia ya. Semoga mimpinya segera tercapai. Oke, sepertinya ada kendala jaringan ya dari Kunes. Kita masuk ke acara selanjutnya untuk doa penutup yang akan dibawakan oleh Muhammad Adinta Alwi Saujadan. Mohon maaf, untuk selanjutnya akan ada pariwara berikut ini. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya lokal latte kopi berondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Apa yang kau takutkan dari gelap malam? Bintang temani mimpimu. Apa yang kau takutkan dari matahari? Hangatnya sinari cantikmu. Cita dan mimpimu, indah masa depan. Setia ku temanimu. Aku bersamamu. Aku tahu kau siap hadapi dunia. Aku bersamamu. Aku tahu kau siap hadapi dunia. Dari dulu, sejak hari pertama ku mengenalmu, ku mengenalmu, ku mengenalmu, cantik hebatku. Baik, acara ini dapat berjalan dengan lancar pastinya dengan adanya dukungan dari sponsor serta media partner. Terima kasih kepada Wardah, Trollin, Lokalate, serta media partner yakni Media Event, Info Mahasiswa Indonesia, Info Event Jatim, Event Detect, serta Venue Magazine. Terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung kelangsungan acara ini. Tidak terasa acara ini akan segera berakhir karena acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dibawakan oleh Muhammad Adinta Alwi Saujadan. Kepada Muhammad Adinta Alwi Saujadan, apakah sudah terhubung? Baik, sudah terhubung, Kak. Baik, sudah terhubung ya. Untuk acara selanjutnya yakni doa penutup, kami persilakan. Oke, baiklah teman-teman, marilah kita tundukkan hati, jiwa, dan pikiran dan menengadahkan tangan. Marilah kita berdoa bersama-sama.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Semoga doanya terkabul. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Adinta yang telah menutup rangkaian acara pada hari ini dengan pembacaan doa. Acara hari ini dapat berjalan dengan lancar pastinya dengan adanya dukungan dari sponsor serta media partner. Terima kasih kami ucapkan kepada Wardah, Trolin, dan Lokalate, serta media partner yakni Media Event, Info Mahasiswa Indonesia, Info Event Jatim, serta Event Detect dan Venue Magazine. Teman-teman yang menanyakan link persensi nanti akan dikirimkan oleh tim panitia ya. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, hal itu juga mohon maaf untuk acara selanjutnya, acara penutup yakni sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh tim panitia Food Car Fest. Kepada tim panitia, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Rara. Untuk dokumentasi kali ini akan saya pandu. Untuk teman-teman peserta yang belum menyalakan kamera, untuk segera menyalakan kamera. Sekali lagi kepada teman-teman yang belum menyalakan kamera, untuk segera menyalakan kamera. Baiklah teman-teman, untuk sesi dokumentasi hari ini terdapat 4 slide. Untuk slide pertama akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi ya untuk slide pertama. 3, 2, 1. Baiklah, selanjutnya untuk slide kedua. 3, 2, 1. Sekali lagi untuk slide kedua. 3, 2, 1. Baiklah, untuk slide ketiga. 3, 2, 1. Sekali lagi untuk slide ketiga. 3, 2, 1. Baiklah, untuk slide terakhir. 3, 2, 1. Sekali lagi untuk slide terakhir. 3, 2, 1. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim panitia yang telah memimpin sesi dokumentasi.
Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, hal itu juga menandai sesi Food Talk ini berakhir. Tapi jangan sedih deh teman-teman, karena Future Career Festival ini masih akan berlangsung hingga 4 sesi ke depan, yakni di tanggal 7, 13, 21, dan 28 Maret untuk closing ceremony. Sekali lagi ya, tanggal 7, 13, 21, dan juga 28 Maret untuk closing ceremony dengan pembicara yang tentunya tidak kalah keren. Terima kasih atas perhatian Anda, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Raihana Najla pamit undur diri. Future Career Festival 2021, bangun masa depanmu, langkahkan kakimu. See you at the next event. Bye.